Sebelumnya izin mengenalkan diri, nama saya Mauto Ondra, dari Departemen Kominfo di Divisi Hubungan Masyarakat. Dan saya di sini dari kelompok satu, di mana studi case ini saya ada di PKBM Kaderisasi Amandemen. Jadi izin melatar belakangi juga, studi kasus yang dimaksud ini adalah terkait kebijakan yang dibuat oleh panitia ataupun badan legislatif yang menunjang alur dan juga struktur dari kaderisasi di Fakultas Teknik. Nah, bisa dibaca dan juga dalam file tersebut tertera banyak sekali kerancuan, kejanggalan, dan keanehan yang tidak mendukung acara berjalannya kaderisasi, sehingga perlunya ada di studi dianalisis, sehingga bisa menimbulkan dan juga memberikan manfaat mana celah yang buruk dan juga seperti apa jalan yang baik. Nah, sini kita langsung masuk saja ke persoalan pertama, itu apa kebijakan yang terjadi. Nah, di sini saya mengambil dua persoalan dari banyaknya kejanggalan dalam file. Nah, di sini adalah dokumen terkait LKM ya. Jadi pemateri itu harus bersertifikasi dan juga itu ada di dokumen yang berlebihan. Jadi persyaratan yang berlebihan. Nah, mungkin di sini bisa dijelaskan bahwasannya kaderisasi itu wajib mengikuti pedoman LKM TD ataupun LKM TD Kemendikbud. Nah, ini tertulis dari pasal bab 2 pasal 1 ayat 1. Seluruh alur kaderisasi di Fakultas Teknik Universitas Lampung wajib disusun, dilaksanakan dan dievaluasi berdasarkan pedoman resmi LKM TD. Dan ayat 4, seluruh bentuk modifikasi tidak diperkenankan dan bertentangan atau menyimpang dari pedoman LKM. Nah, sehingga artinya organisasi mahasiswa di Fakultas Teknik ini harus menjamin LKM sebagai acuan utama dalam kaderisasi. Padahal bisa kita ketahui KKM ini bisa menyesuaikan terkait kreativitas bentuk dari si pemateri. Kedua, bisa terkait persyaratan yang berlebihan. Nah, dilihat dari pasal kedua, dibuktikan dengan sertifikat penelitian bab 2 pasal 1 ayat 5. Nah, di sini wajib melampirkan salinan pedoman LKM, materi kesesuaian, dan juga laporan evaluasi kesesuaian. Bab 3 pasal 1, setiap ormas wajib menyusun buku panduan kaderisasi dengan format tertentu. Nah, sehingga ini apa ya, mengarah ke acuan dari persyaratan yang berlebih. Nah, kita masuk ke soal nomor 2, apa dampaknya terhadap organisasi mahasiswa? Nah, tadi yang pertama itu terkait pemateri harus bersertifikasi LKMPD, itu organisasi memiliki karakter yang berbeda gitu kan. Kebutuhan kaderisasi himpunan teknik berbeda dengan UKM seni, riset, olahraga, ataupun organisasi advokasi. Jika semua dipaksa menggunakan kerangka LKM, kaderisasi itu menjadi seragam dan juga kreativitas organisasi itu berkurang. Ini seperti saya bilang tadi, bahwasannya jika kita hanya berpatok pada LKM, berarti kita meminimalisir kreativitas yang bisa kita kembangkan atau kita buat. Identitas dan budaya organisasi bisa hilang. Organisasi menjadi lebih sibuk memenuhi administrasi dibanding membangun proses kaderisasi yang sesuai kebutuhan anggotanya. Jadi, seperti yang saya bilang tadi ya. Nah, ini lanjut yang kedua itu yang terkait persyaratan berlebih. Nah, ini organisasi menjadi terbebani administrasi, kaderisasi lebih fokus pada dokumen daripada substansi pembinaan. Karena kita tahu bahwasannya kader itu kan membimbing dan juga mengajarkan kepemimpinan. Sehingga jika outputnya itu tidak lebih dari sama dengan administrasi, itu hanya akan menjadikan sia-sia. Selain itu, organisasi kecil atau baru akan kesulitan memenuhi seluruh syarat. Jadi, adanya budaya formalitas administrasi, kualitas kaderisasi tidak otomatis meningkat hanya karena banyak dokumen. Sebenarnya di sini bukannya saya kontra terhadap administrasi yang berlebih, cuman saya pikir dia harus seimbang antara output dan juga input. Mungkin langsung ketiga, apakah kebijakan tersebut efektif? Sebagian efektif tetapi berpotensi tidak optimal. Nah, jadi dia itu mencegah praktisi kaderisasi yang kasar. Jadi sebenarnya di sini benar, jadi mencegah praktik praktik kaderisasi yang notabene kita tahu bahwasannya ada fisik biasanya terjadi, dan juga memberi standar minimum pembelajaran dan etika, memudahkan fakultas melakukan pengawasan itu benar efektif. Namun tidak sepenuhnya efektif karena LKM sebenarnya merupakan pelatihan manajemen mahasiswa, bukan model tunggal kaderisasi organisasi. Jadi sehingga menurut menurut hal ini dia membedakan antara LKKM dan juga kaderisasi. Padahal sebenarnya itu adalah dua hal yang berbeda. Maksudnya menyamakan ya. LKKM ini menyamakan dengan kaderisasi. Karena itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau misal KM ini dia latihan manajemen dan kaderisasi ini adalah kepemimpinan. Nah, jadi itu salah satu yang tidak efektifnya. Organisasi mahasiswa memiliki kebutuhan pengembangan yang berbeda-beda. Aturan terlalu kaku sehingga sulit menyesuaikan kondisi lapangan. Jadi seketika apa yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan patokan LKM itu kan bisa menjadi masalah juga, sehingga itu ya ada kejanggalan yang harus kita bahas ini. Aduh. Oke.
Mungkin yang ketiga ini mungkin masih yang ketiga. Nah, ini kurang efektif di besaran berlebih. Administrasi memang penting ya, ada transparansi, pengawasan, akuntabilitas. Tapi jika terlalu detail, organisasi lebih sibuk mengurus laporan daripada proses kaderisasi. Dokumen hanya menjadi formalitas copy paste. Apakah kebijakan tersebut bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi? Tidak secara langsung bertentangan, tetapi berpotensi bertolak belakang dengan semangat otonomi organisasi mahasiswa. Dokumen ini kan mengacu pada surat keterangan Mendikbud, Kementerian Pendidikan dan Budaya nomor 195 tahun 1998, Peraturan Rektor Unila nomor 18 tahun 2021. Tapi dalam prinsip organisasi mahasiswa normal umumnya diberi ruang untuk mengatur pola kaderisasi internal, menyusun mekanisme pembinaan sesuai karakter organisasi. Karena itu kewajiban menyeragamkan seluruh kaderisasi ke LKMM dapat dianggap terlalu membatasi ruang otonomi organisasi. Tapi kebijakan ini melampaui kebutuhan umum organisasi mahasiswa yang diatur dalam SK Mendikbud nomor 195 tahun 1998 dan juga peraturan rektor tentang organisasi kemahasiswaan. Karena regulasi tingkat universitas biasanya hanya mengatur prinsip pembinaan, tata kelola organisasi, etika kegiatan, bukan sampai detail teknik administrasi yang sangat rinci. Itu bisa lanjut ke buku pedoman daripada kaderisasi sebenarnya. Terus kelima, langkah atau strategi organisasi mahasiswa langkah yang dapat dilakukan. Nah, kalau tadi terkait yang LKM itu mengusulkan revisi agar LKM dijadikan acuan dasar aja, bukan benar-benar wajib penuh. Membuat model kaderisasi hybrid. Jadi tetap memenuhi unsur KMM, tetapi mempertahankan ciri khas organisasi atau kader. Karena kita tahu LKKM juga penting, maka kita hybridkan gitu ya, jadi dua gitu, secara paralel. Mengadakan forum evaluasi bersama fakultas untuk membahas efektivitas LKMM, aktivitas kaderisasi organisasi. Jadi kita membahas lagi evaluasi bersama, apakah baiknya seperti itu dan seperti ini. Terus kedua ada yang terkait persyaratan berlebih. Jadi kita ada penyederhanaan administrasi kaderisasi. Pemerintah fakultas memisahkan dokumen wajib dan juga dokumen opsional. Terakhir membuat standar administrasi yang proporsional sesuai kapasitas organisasi. Izin menyimpulkan bahwasannya sebenarnya masih banyak yang perlu dibenahi, masih banyak yang perlu dipelajari terkait file-file PKBM amandemen ini. Sehingga kekurangan itu pasti terjadi dan juga pembenaran itu harus selalu ada. Kurang lebihnya saya Muhammad Pawondra selaku anggota dari Departemen Kominfo Divisi Humas meminta maaf jika ada kekurangan atau misinformasi yang saya berikan. Jika ada kurang lebih ataupun pertanyaan bisa langsung menghubungi saya. Saya akhiri. Selamat malam. Terima kasih.